Dongeng Donghua, Berjuang di Alam Tertinggi, Dewa Zoyan, Part 9. Hanya saja meskipun kekuatan Zoyan telah meningkat pesat setelah mengambil Yuandan, energi iblis di tubuhnya juga menjadi semakin kuat, dan juga membuat kepribadian Zoyan yang awalnya ringan menjadi sedikit mudah tersinggung dan bermusuhan. Tapi meskipun demikian, Zoyan tidak kehilangan rasionalitasnya. Setidaknya Yudo dan Shin Jusang, Zoyan tidak memilih untuk melenyapkan mereka berdua. Membunuh dua abadi mungkin tidak sulit bagi Zoyan, tapi Zoyan tidak memilih untuk membunuh mereka. Api dapat membunuh mereka, tetapi tampaknya tidak perlu untuk membunuh mereka. Akan lebih baik untuk sementara mengambilnya sebagai bawahannya dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Setelah memasuki tempat ini, Zoyan mengerti bahwa musuhnya sangat jelas. Salah satunya adalah yang bernama Yonghe, tetapi sebenarnya itu adalah tiruan Su Hao. Yang terakhir mungkin mengira Zoyan tidak tahu identitasnya, tetapi tiba-tiba permaisuri identitasnya telah diketahui. Yonghe akan menjadi musuh potensial, tetapi dia tidak yakin apakah dia akan mengambil tindakan, atau dengan kata lain, dia akan memilih untuk bersembunyi atau memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan Zoyan di sini. Zoyan tidak bisa mengkonfirmasi hal ini, kecuali Yonghe itu yang paling mengancam dan juga orang yang ingin dihapus Zoyan di sini. Itu adalah dua pria dari Taisu yang mengenakan baju besi dewa palsu. Terlepas dari apakah Senshi dan Taisu bertarung atau tidak, jika Taisu yang kuat dapat disingkirkan terlebih dahulu, itu akan melemahkan sebagian kekuatan Taisu, dan itu akan menjadi masalah besar yang seringkali tampak sepele. Meskipun ada permaisuri, Zoyan masih ingin menyelesaikannya dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, Zoyan sudah memiliki dua pembangkit tenaga listrik abadi. Untuk menjadi lebih kuat di tempat seperti ini, selain kekuatannya sendiri, dia harus belajar menggunakan kekuatan di sekelilingnya. Itu juga penting. Tentu saja, selain itu, tujuan sebenarnya Zoyan di sini adalah untuk lebih meningkatkan kekuatan dewa ini. Saat ini, setengah dari kakinya telah melangkah ke dewa pertarungan bintang 9. Begitu dia dipromosikan menjadi dewa pertarungan bintang 9, tampaknya jarak dari keabadian tidak akan begitu jauh. Waktu berlalu dengan cepat, 500 tahun berlalu dalam sekejap mata, tetapi selama waktu ini, Zoyan menemukan bahwa ingatan dari Kui Jun dari alam kuno menjadi semakin berkurang. Situasi ini membuat Zoyan menjadi berhati-hati. Ada kemungkinan bahwa Kui Jun menemukan sesuatu yang berbeda. Dan tentu saja mungkin juga jarak antara dunia telah menyebabkan lemahnya hubungan timbal balik. Dalam ingatan terakhir yang diperoleh dari Kui Jun, rumah surga manusia dengan panik mempersiapkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ia telah memperluas kekuatannya dalam ketiadaan Nanling. Dalam situasi seperti itu, alam dewa kuno mulai mempertahankan diri. Ada beberapa gundukan dan gesekan di sana-sini. Ini mungkin tidak tampak mencolok, atau tampaknya bukan masalah besar, tetapi Zoyan tahu bahwa itu mungkin merupakan awal dari perang yang akan datang. Surga dan istana manusia harus berhubungan dengan Taisu, dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Kalahkan Senshi melalui cara internal dan eksternal, situasi tidak akan berkembang ke arah yang baik. Invasi Taisu adalah kesimpulan yang sudah pasti, jadi semuanya hanya masalah waktu. Yang paling tidak dimiliki Zoyan sekarang adalah waktu. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak dapat dilewati seiring waktu, seperti pertumbuhan kekuatan. Bagaimanapun, Ki dunia Zoyan telah berbagi. Tidak mungkin kekuatan Yan meningkat begitu dengan cepat. Butuh waktu untuk tumbuh. Tampaknya Zoyan telah bekerja sangat keras, tetapi dia belum mencapai terobosan cepat dalam kecepatan. Setidaknya dari kecepatan kultivasi saat ini, sulit untuk menerobos keabadian di sisa waktu di masa depan. Alam Xuan Yin kecuali, ambil kembali semangat dunia dari Zhu Hou.
Perang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda, dan Suho mengirim klon, dan dia pasti merasakan sesuatu yang aneh. Dia mungkin tidak tahu identitas aslinya, tetapi dia bisa merasakan dalam kegelapan. Ada pertempuran yang menentukan, akan datang untuk Anda segera. Dia punya firasat, jadi dia membuat langkah besar dan mengirim 8 dewa abadi dari istana dewa berburu untuk setiap gerakan permaisuri timur dan barat. Sampai dia melihat Seoyen, dia sedikit bingung bahwa Zhang tumbuh bersamanya, wajah yang sama tidak mungkin kebetulan. Namun meskipun begitu, Yuho masih tidak mengerti mengapa Seoyen ada, atau hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Seoyen. Hal ini membuat Suho bingung, tetapi keberadaan Seoyen sudah membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia ingin menghapusnya. Tetapi dia selalu berada di tempat permaisuri, dan jelas tidak mungkin untuk mengambil nyawa Seoyen dari permaisuri. Jadi, Susio lebih merupakan ujian. Ketika dia melihat permaisuri mengikuti Seoyen, dia menyerah. Dia awalnya ingin melihat apakah dia bisa menjadi dekat sebagai teman. Mungkin dia bisa belajar lebih banyak. Tanpa diduga, itu pertama kali ditembus oleh Seoyen. Dan kemudian permaisuri melihat identitasnya. Kalau mau dekat lagi, sekarang tidak mungkin ada permaisuri yang selalu. Namun meskipun Suho tidak bisa mendekati Seoyen, tetapi sekarang di tempat seperti itu, dia dapat menggunakan lebih banyak cara dan sarana untuk menanyakan tentang Seoyen, dan dia juga dapat menanyakan tentang permaisuri. Sangat mudah untuk menakut-nakuti ular dengan bergerak sendiri, tetapi ada banyak orang kuat di antara mereka. Jika Anda mengintegrasikan kekuatan ini dan mengatur permainan, tidak terlalu buruk. Yonghe duduk bersila di suatu tempat. Dekret batu giok di tangannya tersapu, dan akhirnya jatuh ke tangan wanita kedua. Dia tampaknya mengendalikan segala sesuatu di belakang layar. Bahkan Seoyen tidak tahu bahwa kemunculan Senju bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu keharusan. Pada saat ini, ketika Seoyen sedang berkultivasi, kedua wanita itu juga mendekat di beberapa titik, dan mereka terlihat cantik dan menyedihkan. Mata indah ratu jatuh pada kedua wanita itu, dan kedua wanita tiba-tiba terkejut di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Jadi, di sana harus tahu beberapa kualitas psikologis. Bisakah kita pergi bersama? Kedua wanita itu mendekat dan berbisik. Baik Yuto dan Senju tidak berbicara. Adapun Senju, dia mengangkat matanya dan melirik kedua wanita, seolah-olah dia telah melihat penampilan permaisuri. Sekilas, itu saja. Yuto juga tidak berbicara, karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Di mana teman-temanmu? Permaisuri berbicara dengan lembut. Matanya lembut, matanya yang cerah dan giginya yang putih, tidak bisa melihat rencana apapun dia murni seperti peri. Semua mati dalam pertempuran dan dibunuh olehnya. Kedua wanita itu berkata dengan menyedihkan dan memandang Senju yang mendengar kata-kata itu dan mendengus dingin. Jika mereka tidak muncul, kalian berdua akan sangat bahagia sekarang. Senju berteriak dengan marah, dan mata kedua wanita itu tiba-tiba memerah, dan sosok mereka lebih dekat dengan permaisuri. Jangan khawatir, suamiku adalah pria yang sangat baik. Ketika dia bangun, aku akan memohon padanya. Ratu tersenyum, dan kedua wanita itu mengangguk segera setelah mendengar kata-kata itu. Yuto sedikit mengerutkan kening ketika dia melihat kedua gadis itu dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ekspresinya sepertinya mengatakan segalanya, dan dia juga merasa ada yang salah dengan kedua wanita itu. Akan selalu ada seseorang yang merasakan kehadiran aura di sini, dan ada tim yang datang dengan tiba-tiba. Senju masih sangat sadar. Untuk menjadi anak kuda, Anda harus memiliki kesadaran menjadi anak kuda. Bersama dengan Yuto, mereka mendekati tempat ini tanpa kecuali. Semua tim dilenyapkan olehnya. Hanya saja mereka bisa datang ke sini untuk mencari peramal, dan yang lemah hanya menempati jumlah yang sangat kecil.
Hampir dapat dikatakan bahwa dalam waktu singkat ini, mereka yang ingin memasuki tempat ini dengan keberuntungan untuk menemukan peramal, selama kekuatannya sedikit lebih lemah, semua akan berakhir sengsara. Hanya sedikit orang yang memahami situasi ini, dan mereka saat ini hibernasi lebih dalam yang dapat mereka benar-benar bertahap hidup. Ini bukan tempat bagi yang lemah untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi tempat berburu bagi yang kuat untuk memburu yang lemah. Hanya saja tempat berburu ini diciptakan oleh iblis Tianhe, tetapi sebagian besar dari mereka yang menelan pil sumber masih tidak bisa menderita kegelisahan di hati mereka dan sangat harus perang. Dan yang jatuh jumlahnya masih terus bertambah. Jika ada angin sepoi-sepoi bertiup di hutan, Anda dapat mencium bau darah dari angin. Pertempuran di sini sangat kejam, dan energi iblis mendorong dan menarik lebih banyak pertempuran di antara orang-orang. Pada saat yang sama, setelah membunuh sekitar selusin orang, Yuto dan Senju juga menghadapi musuh yang kuat. Langkah kedua dan langkah ketiga, keabadian dan jumlah total sekitar 7 atau 8 orang. Yang terlemah adalah 9 dewa bintang pertempuran. Saat ini Yuto dan Senju dikelilingi oleh semua orang. 7 atau 8 orang ini tidak berbicara omong kosong. Mereka langsung menyerang mereka berdua. Dalam situasi ini mereka tersentak dan bertarung sepanjang jalan. Jelas pasangan orang ini yang terakhir. Mundur! Yuto menggetakkan gigi dan menyadari bahwa situasinya tidak benar. Mereka berdua memiliki peluang kecil untuk menang melawan 8 orang ini. Meskipun Senju sangat kuat, Yuto tidak akan menggantungkan harapannya pada orang luar. Biarkan aku pergi bersama, jika saja ada lebih banyak orang. Senju mendengus dingin. Pada saat ini Senju marah dengan penggaris besar di pundaknya, dan sosoknya yang tinggi penuh dengan penindasan. Ayo mundur dulu, ada begitu banyak dari mereka, tidak perlu berjuang keras. Yuto menggertakkan giginya. Jika dia benar-benar bertarung, kekuatan langkah ketiga Senju secara alami tidak akan takut. Yang takut adalah langkah pertama. Sekali dikalahkan, dia akan menjadi umpan meriam. Kamu pergi dan panggil seseorang. Aku akan melawan mereka dulu. Senju melambaikan tangannya dan memarahi dengan suara yang dalam. Yuto tidak berbicara omong kosong, dan tubuhnya membalas dengan kecepatan tinggi. Duor! Telapak kaki Senju melangkah maju, dan saat berikutnya debu berterbangan di bawah telapak kakinya, dan sosoknya juga tersapu dengan keras. Seperti harimau turun gunung, menghadapi 8 orang ini tanpa rasa takut sedikit pun, yang disebut jalan sempit bertemu dengan kemenangan yang berani. Jika ada jejak takut, maka pertempuran ini tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, ada peluang 50% untuk kalah. Dalam pertempuran, jangan memiliki rasa takut dan pengecut sedikit pun. Ini adalah niat bertarung Senju, niat bertarung tanpa rasa takut. Pada saat ini, sisa dewa yang bertarung mundur dan membentuk formasi, dan langkah kedua abadi. Kedua kaisar memimpin dan mengguncang Senju dengan keras. Meskipun Senju adalah langkah ketiga, 2 langkah kedua harus dihadapi, dan mereka harus berurusan dengannya. Tidak sulit, bagaimanapun itu bukan kekuatan mutlak untuk dihancurkan. Kekuatan kedua pembangkit tenaga listrik, langkah kedua ini tidak lemah. Jika mereka dapat mencapai masa kini dengan cara ini, tidak ada yang akan baik. Tapi Senju masih mengguncang keduanya kembali dengan kekuatan mutlak. Tapi tepat saat dia menjatuhkan mereka kembali, bayangan hitam besar melintas di atas kepalanya, dan saat berikutnya menabrak Senju. Duar! Suara tumpuk menyapu dengan kejutan energi yang kuat, dan kekuatan raksasa menyebabkan setengah dari seluruh tubuh Senju tenggelam ke tanah. Dan di atas kepalanya ada sesosok muncul di kakinya, hantu cakar naga. Dan orang ini adalah yang terkuat di tim ini. Dia memiliki kekuatan yang sangat sama dengan Senju, dan juga orang yang kuat di langkah ketiga keabadian kaisar.
yang tampaknya lebih mirip dengan Senju adalah gaya bertarung orang ini. Itu juga termasuk dalam bentuk kekuatan fisik. Hanya saja penampilannya berbeda dari Senju dan perawakannya tidak tinggi, tetapi ketika serangannya menyapu, suara auman naga terdengar. Ketika langkah ketiga menekan Senju, dua pembangkit tenaga listrik lainnya di langkah kedua menyerang Senju lagi. Pada saat ini, Senju hanya bisa menggertakkan giginya, dan serangan itu berangsur-angsur menjadi gila, melawan pengepungan 3 orang dengan satu kekuatan. Tapi ketika orang ini semuanya tidak biasa, sosok Senju mundur lagi, dan ada bekas luka besar dan kecil di tubuhnya saat ini. Untungnya kekuatan fisiknya juga sangat kuat, dan pemulihan pembangkit tenaga listrik abadi luar biasa, dan untuk sementara waktu, tampaknya mereka tidak memiliki cara untuk mengambil Senju. Sudah hampir waktunya, formasi Tiazang Beli buka. Pada saat ini, saya mendengar raungan dari pembangkit tenaga listrik di langkah ketiga. Dewa pertempuran lainnya yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran tidak menganggur. Tetapi ketika mereka bertiga bertarung dengan Senju, mereka diam-diam mengatur formasi, dan mereka bertiga juga jatuh ke posisi formasi saat ini. Dan mereka semua memiliki kekuatan abadi yang kuat, melonjak pada saat yang sama. Mencampur kekuatan abadi dari ketiganya, formasi ini meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan untuk menutupi telinga dengan kecepatan kilat. Lengan kiri hilang. Shot. Jelas cahaya pertama ini hanyalah makanan pembuka. Detik berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Senju. Jika semua sinar cahaya ini jatuh ke tubuh Senju, bahkan jika keabadian memiliki kekuatan pemulihan yang kuat, jika dia langsung menyalakan lampu, tubuh Senju itu dipotong menjadi daging cincang yang menjadi ikan di talenan orang lain. Langkah ketiga, keabadian juga dapat dilenyapkan ketika terluka parah. Pupil Senju tiba-tiba menyusut, hanya untuk melihat cahayanya berkedip di tangannya, dan beberapa perisai raksasa mengembun. Tidak hanya itu, dia mengeluarkan pil emas dan menelannya di mulutnya. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan kilau emas, yang bisa meningkatkan pertahanan semua trik digunakan. Sinar cahaya datang dengan cepat. Perisai raksasa di depan Senju tidak boleh dipotong-potong dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan abadi Senju melonjak, tetapi cahayanya masih penuh dengan kekuatan yang sangat kuat setelah terkoyak. Adapun jantungnya, itu juga terkena udara. Pembangkit tenaga listrik di langkah ketiga memiliki tatapan suram. Pikirannya bergerak, dan seberkas cahaya lain menyapu hati Senju. Pukulan ini, bahkan jika itu tidak akan membuat Senju jatuh, setidaknya itu akan membuat kekuatannya merosot. Kecepatan cahaya yang sangat cepat, tetapi pada saat yang sama ada suara siulan dari ujung yang jauh. Dur. Saat berikutnya, saya mendengar raungan keras bergema. Penggaris raksasa dengan nyala api melayang di depan hati Senju, dan cahaya yang kuat meledak di penggaris raksasa. Saya melihat bahwa penggaris raksasa itu panas, tetapi itu tidak berarti bahwa setengahnya akan dipotong.